Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 6 Mei 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 5 Mei. Oke, ada cukup lumayan yang bisa kita bahas di F-Talk malam ini sesuai dengan apa yang masuk di kolom komentar tentunya. Kita mulai dari IHSG. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Untuk IHSG hari ini sempat mengalami rebound yang cukup, ya masih berada di area penurunan, ya dimana kalau kita lihat di sini tren turun masih berjalan dan masih belum berubah seperti yang kami sampaikan di F-Talk terakhir atau F-Talk edisi 5 Mei kemarin, dan juga tentunya masih sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call. Jadi untuk IHSG belum perlu saya update. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Pak Yev, semoga dalam keadaan sehat selalu, terima kasih doanya. Mau tanya untuk Pegas, apakah saat ini sudah waktunya untuk reversal dari downtrendnya? Di harga berapa idealnya untuk beli medium term? Terima kasih banyak Pak Yev. Oke, berarti ini saya mencoba untuk melihat tren jangka menengah di saham Pegas. Apakah sekarang ini sudah atau belum? Kita buka di weekly ya. Oke. Untuk jangka menengah, saya rasa perlu kita melihat keadaan secara utuh jangka panjang juga, di mana saham Pegas sendiri berada di dalam sebuah konsolidasi yang cukup panjang. Konsolidasi ini sebenarnya masih berjalan sampai dengan hari ini ya. Dari tahun 2020 saham Pegas itu mentok di atas di bawah 2000 dengan support di 1100. Nah, sekarang ini relatif berada di dalam konsolidasi. Itu kalau kita melihat dari sudut pandang teknikal jangka panjang. Kalau jangka pendek, jangka menengah ini dalam posisi yang naik, tapi lagi-lagi selama dia tidak melebihi dari resisten konsolidasi jangka panjang, berarti kenaikan ini ya akan terbatas di level tersebut. Jadi ekspektasi kita ketika kita trading di saham Pegas ini ya itulah resist yang mungkin menjadi target kenaikan. Apakah bisa lebih? Bisa-bisa aja, namun kita harus realistis juga dalam kondisi sekarang ini teknikalnya seperti itu. Jadi apakah saham Pegas ini cocok untuk jangka menengah? Mari kita lihat bersama-sama dan kita pelajari ya. Ini kita menggunakan weekly, jadi kelihatan ya kenaikan ini. Kalau kita asumsi kita adalah trading jangka menengah, itu definisi trading jangka menengah yang di kami itu adalah trend following, sehingga kita harus mengestimasikan saham ini berada di dalam tren naik dalam beberapa waktu ke depan dalam jangka menengah. Jangka menengah itu lebih dari 1 bulan. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik dulu, karakteristik di sini Anda bisa lihat ya, Pegas ini misalkan pada tahun 2022 dia sempat juga naik dari kondisi yang sama dengan sekarang. Dia naik di atas EMA 60 dan baru saja rebound dari support konsolidasi, dan kenaikan ini sifatnya adalah swing. Lihat ya, ketika kita beli bagus, harga beli kita bagus, kemudian sahamnya naik kita tidak jual, sahamnya kembali turun lagi karena karakteristiknya adalah cocoknya lebih untuk swing trade. Jadi untuk jangka menengah saya rasa kurang terlalu cocok. Selain itu memang trennya adalah sekarang ini tren jangka panjangnya adalah turun dan konsolidasi. Nah, jadi ini mungkin cocoknya adalah untuk swing. Nah, di harga saat ini bagaimana untuk beli gitu ya? Kita akan lihat di sini posisinya berada di 0,5 dan ini adalah resist yang cukup kuat, middle area. Ya, middle area dari konsolidasi jangka panjang. Ini konsolidasinya yang ini ya. Kita berikan area
ya ini adalah konsolidasinya. Nah, berada di tengah-tengah. Artinya apa? Risk rewardnya adalah 50-50 kurang lebih. Menarik atau tidak? Tentu saja tidak menarik karena risknya sudah hampir sama dengan potensi upside-nya. Nah, bagaimana agar lebih menarik? Mungkin Anda bisa tunggu dia akan koreksi di 1400, itu setidaknya itu 0,3. Itu adalah sebenarnya target swing terdekatnya. Kemarin sempat naik ke situ kemudian dia turun kan. Nah, karena memang itu adalah resist atau target swing terdekatnya. Sehingga ya pastinya banyak orang mengincar untuk jualan di harga tersebut. Sehingga terjadilah penurunan. Kemudian harga sahamnya breakout, menandakan potensi ke target berikutnya. Target berikutnya berapa? Kalau menurut Fibo target berikutnya adalah di 1615 dan juga tentunya di resist konsolidasi jangka panjang. Nah, berarti kalau kita mau risk rewardnya menarik, kita perlu menunggu saham ini di angka berapa. Setidak-tidaknya memungkinkan untuk menunggu saham ini di 1405. Sehingga risknya nanti akan ya tetap cukup signifikan 9%, tetapi akan jauh lebih baik dibandingkan kalau beli di harga terakhir yang risknya adalah 15%. Ya, Anda bisa aja memproteksi di 5%, namun kan kemungkinan untuk Anda stop loss itu besar. Karena apa? Proses untuk naik ke 0,6 mungkin saja dia akan turun dulu ke 1400. Makanya 1400 itu mungkin akan menjadi level entry yang cukup wise untuk saat ini. Namun sekali lagi risknya ini juga di atas toleransi di kami di private trading room sendiri kan. Kalau kita swing trade, kan ini saham ini swing trade cocoknya, itu risknya di atas toleransi 5%. Apakah kita bisa menjadikan dia 5% untuk secara teknikal? Agak berat ya. Mungkin kalau sedikit kita harus ya menunggu mungkin di bawah 1400 itu di 1385 itu masih 7%-an. Dan itu pun kita memasang support ya, bukan satu tick di bawah support. Idealnya kita masang stop loss itu satu tick di bawah support, ya, gitu. Ya, kalau Anda mau di harga 1400 dengan risk 9% atau mungkin di 1380 itu masih di atas 5%, itu mungkin area yang cukup bisa dipertimbangkan untuk saham Pegas. Dengan target, ya kita bisa pasang target yang masuk akal di 1500 sampai dengan 1600 itu 17%. Ya, jadi sekali lagi setiap orang punya toleransi sendiri-sendiri. Ada yang 9% nggak apa-apa, ada yang 5% nggak mau. Nah, itu juga silahkan kita berikan gambaran ya, seperti itu. Cukup ya, semoga dapat dipahami. Kalau mungkin belum jelas lagi bisa dilanjutkan di konsultasi selanjutnya di kolom komentar di F-Talk malam ini. Bahas UNVR untuk swing, berapa target kenaikan UNVR? Oke, kita lihat. Untuk swing kita menggunakan daily ya. Oke, untuk saat ini ya targetnya tentu saja kita nggak muluk-muluk seperti yang sudah ada di sini. MA60 adalah targetnya. Itu target yang ya selama dia masih di bawah situ ya itulah targetnya, itu intinya itu ya. Targetnya kebetulan di sini ada resisten ya di 2770 itu sekitar 6%. 6% dari harga penutupan hari ini. Nah, untuk swing kalau saya mungkin akan cenderung menunggu terjadi sebuah kenaikan yang lebih baik sehingga membuat ruang geraknya ini akan semakin lebih baik ya. Misalkan dia breakout dulu dari 2800, itu upside-nya akan jauh lebih menarik. Kita ambil saja dari sini ya, tentu saja upside-nya akan lebih besar. Misalkan ke 0,3 itu 7%, kalau ke 0,6 itu sekitar 24%. Maka dari itu, kalau saya mungkin akan wait and see dulu untuk swing di saham ini. Karena apa? Karena ya ini sudah di area yang dekat dengan resist sekitar 6%-an dari resistance sekarang ini. Upside-nya terlalu kecil untuk dibeli. Walaupun ya mungkin secara risk ya besar juga ya. Jadi misalkan terjadi penurunan dulu ya di 2400, mungkin itu akan lebih menarik ya agar risknya lebih kecil 4% di 2330 dengan target yang sama yaitu di 2700-an sekitar 12%. Untuk saat ini harga saat ini
berada di area yang abu-abu. Jadi kita perlu menunggu apakah dia akan menutup gap dulu atau sekalian breakout sekalian agar ruang naiknya itu mencukupi untuk kita swingkan gitu ya. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Halo Pak Yev, mohon pembahasan PPRI. Apakah sudah mulai menarik untuk trading? Oke. PRI ini kita lihat dari saat ini cukup baik ya. Kalau kita lihat dari kecenderungan terakhir, cenderung naik dan volumenya agak sedikit meningkat ya. Ini memang saham yang kalau market jelek mungkin ini menjadi bagus ya, salah satu opsi yang bisa menjadi pertimbangan karena ya saham small caps gitu ya, dan juga tidak terlalu mahal untuk menggerakkan saham ini ya, karena ini small caps juga dan tidak terlalu liquid juga, jadi untuk nominal kecil juga itu ya. Dan kemungkinan potensinya untuk saham ini secara teknikal dia bisa naik ke 100 atau 97, itu 11% dari harga saat ini, sampai dengan mungkin di 109 itu 25% dengan risk ya. Anda bisa proteksi di 83, 82. Oke. Minta tolong Pak Yev analisa fundamental IMPC, apakah bagus emiten tersebut untuk investasi jangka panjang? Oke. Kita lihat dulu fundamentalnya, apakah secara fundamental memang sudah sesuai dengan, karena harga sahamnya ini kebetulan memang sudah naik. Apakah fundamentalnya memang like invest, namun ternyata harga sahamnya sudah terapresiasi? Karena kalau kita berinvestasi itu di kami adalah mencari saham yang fundamentalnya layak, tumbuh, profitnya sesuai dan sehat, namun harga sahamnya belum terapresiasi atau belum naik, kata mudahnya seperti itu. Ada tidak? Banyak sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pertumbuhan yang terjadi ini cukup baik. Pertumbuhan ini dari atas sampai dengan bawah, artinya inline, tidak ada di sini penurunan baik dari revenue sampai dengan bottom line, artinya ya sejalan. Jadi pertumbuhan di atas itu tidak mengorbankan profitabilitas. Ada perusahaan yang cuma mengejar pertumbuhan untuk jualan ya, supaya terlihat bagus, tetapi dia bakar duit untuk untuk pertumbuhan yang signifikan itu, sehingga apa, bawahnya boncos. Ada seperti itu. Yang bagus itu seperti apa ya? Seperti ini bagus, dari atas sampai dengan bawah itu konsisten. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah harga sahamnya belum naik atau sudah naik, pertanyaannya itu ya. Jadi kalau profitabilitasnya mungkin ya stabil ya, Anda bisa lihat ini ya, kita lihat dulu ya secara operasional dan bahkan meningkat. Ini bagus. Artinya apa? Pertumbuhan di bawah itu lebih kenceng dibandingkan pertumbuhan di atas atau revenue. Jadi revenue tumbuh, profitabilitasnya semakin besar, pertumbuhannya semakin profit gitu loh. Ini sangat bagus. Justru kita yang cari adalah pertumbuhan di atas itu sedang aja, tapi di bawahnya bisa bagus. Artinya apa? Selain tumbuh, dia juga efisien, efektif bisnisnya, tidak bakar-bakar duit yang berlebihan ya. Tidak selalu bakar duit itu jelek, tetapi ada pada suatu ketika kita sebagai sisi investor bukan gimana-gimana, kita tetap mendahulukan yang namanya profit tentunya ya. Nah, ini sangat bagus ya, karena profitabilitasnya meningkat dari waktu ke waktu ya. Nah, sayangnya harga sahamnya ini memang sudah terapresiasi, udah naik berapa persen gitu ya, udah naik 339%, hampir ya. Ini sudah naik yang bahkan mungkin melebihi dari harga sahamnya. Nah, harga sahamnya sudah naik seperti ini kan, kita mau nyari apa gitu loh, pertanyaan kan, nyari capital gain ya. Tentu saja ini sudah beresiko tentunya
ya sudah berisiko ya. Itu kalau kita, sudut pandang kita adalah investor yang mencari capital gain. Nah, kalau nyari dividen gimana? Kan investor kan beda-beda macam ya. Nah, kita lihat dari dividennya ini, kebetulan memang dividennya tidak terlalu baik ya. Karena memang dia masih sepertinya masih akan terus bertumbuh. Dia masih fokus dari manajemennya adalah membuat pertumbuhan dan profitabilitasnya itu baik. Sehingga ya mereka akan berinvestasi dan sebagainya itu, sehingga dananya teralokasikan untuk itu, bukan untuk memberikan bagi-bagi dividen, karena mungkin masih belum dalam tahap yang mature ya, masih dalam pertumbuhan ya, tercermin dari pertumbuhannya. Tapi untuk harga saat ini saya rasa masih tinggi untuk dibeli. Jadi kalau mungkin dia ada penurunan ya pasti ada penurunan, tidak mungkin tidak ada saham yang naik terus sampai dengan tidak pernah turun ya, tidak mungkin, pasti ada turunnya. Jadi ya tinggal tunggu turunnya aja gitu ya. Itu saran kami. Kalau secara fundamental sangat bagus, tapi untuk dibeli saat ini kalau saya enggak. Tolong bahas trading plan HMSP mau masuk, manfaatkan penurunan pasca bagi dividen. Oke. HMSP masih bisa turun ke 700-an ya waktu pembahasan terakhir. Kita lihat untuk jangka pendek. Kemungkinan ini kan membentuk V-shape seperti yang pembahasan terakhir ya. V-shape-nya tentu saja di 1,6 ya, dimana kalau kita lihat dari wave yang terbentuk ini kan sempat konsolidasi dan break. Nah sekarang ini sedang dalam pengujian level 780 dan kebetulan tembus, berarti Anda bisa menunggu di 1,2 itu terdekat ya, 675 ya, secara teknikal ya. Mungkin ini adalah area V-shape, kemudian nanti bisa ada swing yang menarik. Untuk sekarang ini belum. Oke, seperti itu. Pak minta tolong untuk analisa Cleo buat trading, soalnya nggak ada obat swing terus. Cleo hari ini naik dan mentok ya. Nggak ada saham swing naik terus-terusan, nggak ada. Dia seperti ini karakteristiknya. Makanya tadi pagi kalau nggak salah ada yang konsultasi ini juga mau trading sahamnya, tapi advisor melarang atau memberikan saran untuk sebaiknya jangan. Ya, bukan melarang ya, memberikan saran sebaiknya jangan. Nggak boleh sebenarnya kita melarang atau monggo-monggo aja, tapi kita memberikan saran. Ini posisinya adalah kita tunjukkan saja supaya ya biar tahu gitu ya, kalau jadi member itu dapat konsultasi seperti apa ya kan. Nah ini ya, nah ini ya. Pagi Pak, kalau Cleo BMRI saya mau antri beli, sebaiknya tunggu di harga berapa? Nah ini pagi Pak, untuk Cleo masih belum ada tanda koreksi, belum bisa diperkirakan berapa area tunggu yang ideal, namun support terdekatnya di area 1000 sampai dengan 900. Kemudian ini ada lanjutannya ya. Ada lanjutannya seperti ini. Ini kita harus screenshot karena untuk melindungi privasi ya, privasi member. Ini lanjutannya. Jadi penting Anda untuk berkonsultasi. Kalau tidak ya Anda lihat ya, hari ini Cleo naik ke 1200 sekian. Naik sih, habis itu turunnya dibanting ya. Nah, ini lanjut. Kalau Cleo harga di penutupan Jumat menarik untuk trading, sudah tinggi Pak secara risk. Selain itu di layanan peers dengar-dengar lagi jualan ya Kak. Memang gini ya. Advisor di PTR itu mereka juga tidak tidak memiliki informasi secara detail layanan peer dan peers, karena mereka berbeda, orangnya berbeda. Jadi tetapi mereka pasti kan tahu kalau oh ternyata sekarang lagi didistribusikan, dan hari ini memang kita lagi jualan dan kita jual di harga yang cukup tinggi ya. Kita tunjukkan aja, kita jual hari ini di 1295 di peers. Nah ini memang kita sudah siapkan Cleo ini, kita investasi Cleo di bulan
belum lama, Maret ya, baru beli di bulan Maret lalu, kemudian saat ini sudah. Jadi kalau kita bertanya saham saat ini untuk, nah kita beli di bulan Maret di harga 735 dan kita menargetkan saham Cleo ini memang potensinya adalah ke TP3 ya, di atas 1080. Hari ini naik ke atas 1100 bahkan ke 1200 ya. Ini adalah target kita jualan. Kalau Anda beli di harga 1080 ke atas, ya Anda akan menerima barang-barang yang kita jual pastinya, dan belum bersih sampai dengan saat ini. Mungkin dalam minggu ini kita akan clean, ya bersih-bersih ya, karena ada saham yang lain akan masuk di peers gitu ya. Jadi ini baru kita beli tanggal 17 Maret kemarin ya, baru kita akumulasi di bulan Maret. Di bulan Mei, jadi ini ya, ini bulan Maret ini sudah naik 76%. Bayangkan investasi dalam waktu yang sesingkat itu. Di peers enggak, kita nggak ambil ini ya, tentu saja sahamnya berbeda ya. Oke, jadi untuk saat ini saya rasa untuk trading Anda berisiko untuk beli di harga saat ini ya. Mungkin bisa aja profit kalau Anda beruntung dan cepat ya, transaksi cepat. Tapi kalau untuk swing kan Anda beli dan butuh kenaikan ya, dan saat ini relatif sudah di harga yang cukup tinggi. Nah ini ya bedanya kita dengan yang lain. Kalau kita jualan, kita kasih tahu, jangan sampai kita mau jualan kita bagus-bagusin, kita dalam istilahnya pom-pom lah. Kita seperti kemarin BRIS, kita jualan ya kita bilang jualan, ini tinggi ya kita bilang tinggi. Itulah pentingnya kita untuk jujur ya. Nah kalau orang lain mungkin bilang, wah ini saham ini masih bisa naik lagi, Anda beli aja sekarang. Nah, ini bedanya kita ngasih tahu kita ini lagi jualan. Kalau Anda beli di harga sekarang ya kemungkinan besar Anda akan menerima barang peers ya. Demikian. Oke, untuk trading mungkin seperti yang dikonsultasi sebelumnya tadi, di 900-an mungkin memungkinkan agar risknya lebih bisa ditoleransi. Nah, lagi-lagi risk itu berbeda-beda ya setiap orang. Ya mau ngomong aja lo sekarang ini risknya berapa sih? Kalau dia turun misalkan mengulang kenaikan ini kan pernah ini naik seperti ini ya. Nih, habis itu ya balik. Nggak ada swing terus-terusan, nggak ada. Ya, semakin tinggi semakin curam juga dia akan turunnya. Ini risknya berapa persen? Ini dia kalau balik kayak mana 60 seperti yang sebelum-sebelumnya itu sekitar 34%. Kalau Anda siap dengan risk itu, monggo Anda sikat saja. Ya, mungkin advisor saya juga akan bilang silahkan aja. Kalau Anda memang siap dengan risk itu, tetapi kan kami punya batasan risk 5%, jadi nggak mungkin dong. Risk 30% kita rekomendasikan untuk suruh beli, ya, gitu. Karena kita, ya pilihan kita banyak saham yang lain gitu ya tentunya. Oke, semoga dapat dipahami. Bukan berarti kita melarang ya, monggo-monggo aja. Ya, yang jelas kita kasih tahu kita lagi jualan Cleo sejak minggu lalu, ya. Memang sudah mencapai TP ya, seperti yang ada di investing plan ini harus dipatuhi. Ya, perihal dia nantinya akan naik lebih tinggi lagi ya urusan orang lain ya, silahkan gitu ya. Tapi kita sudah sesuai target, kita sudah cukup dengan 79% hampir 80% di saham Cleo. Oke, semoga besok tidak turun dan masih naik ya, karena kita masih punya barang sih ya, masih sedikit, sisa sedikit. Oke, MBMA Pak Yev untuk swing TP1 di harga berapa? Untuk swing, nah ini lagi swing turun ya, sekarang yang berjalan ini swing turun ya. Kalau targetnya tentu saja masih di resist trend line, yaitu 7% di 565 untuk MBMA, itu sekitar 7%, jadi agak kurang menarik ya. Kemudian risknya, lagi-lagi kita harus bicara risk 8% ya, gitu. Itu kalau balik ke support ya, karena ini tren turun ya bisa aja tembus support dan lebih jauh lagi kalau Anda nggak mau stop loss. Oke, ini juga sebenarnya pertanyaan seperti ini harus tahu juga harga belimu berapa gitu ya. TP1 kalau dari pembelian harga saat ini TP-nya bukan TP1 ya, TP-nya hanya di 565 itu. Kalau dia bisa lebih itu akan berbeda cerita. Ya. TAPG untuk trading, Pak. Oke. TAPG. Oke, sekarang ini breakout. Berarti potensinya adalah lanjut ke target berikutnya. Sekarang ini sudah berada di
relatif berada di 0,3. Ini adalah target swing terdekatnya. Target swing berikutnya di 0,5 atau mungkin best price-nya di 0,6765. Gitu ya. Kalau mau beli saham ini mungkin ya, ini juga risknya mungkin sudah agak tinggi ya. 8% kalau dia ke 0,2, balik ke 0,2, kalau dia ke EMA 60 itu sekitar 10%. Jadi mungkin agar risknya lebih kecil, Anda bisa buy on weakness di 630 atau 40 ke bawah sampai dengan 620 agar risknya lebih bisa nggak ke situ, bisa ya, dengan target masih di harga saat ini di 665 itu 6%. Kalau Anda bisa dapat 625, kemudian TP keduanya Anda bisa coba di 765 sekitar 23%. Oke. DRMA bisa masuk di berapa untuk invest? DRMA berarti teknikal ya, saya nggak akan bahas fundamentalnya, saya anggap Anda sudah cek fundamentalnya. Oke, sekarang ini dalam tren turun ya. Ya, semoga fundamentalnya baik-baik aja. Karena saham ini sudah selesai bubble-nya kemarin. DRMA. Oh, ini kalau nggak salah PIR punya ya. PIR atau Pierce? Oh, Pierce. Kita jualan di bulan September 2023. Wah, di sini ya kita jualannya di 1400. Kita coba cek benar atau tidak di Pierce. Nih ya, jadi kalau lihat kinerja, lihat di laporan kinerja nanti pasti akan detailnya kita jualan apa saja. Jadi semua pasti dilaporkan. Baik itu Bulls Hunter, nanti juga pasti akan ada laporan kinerja. Semua pasti akan ada laporan kinerja karena dari situlah kita tahu ya. Bulan September kita jual di RMA di Pierce. Oh ini ya. Profit berapa nih? Profit 83% di Pierce. Nggak tahu di Pierce dapat apa enggak. Nah sekarang ini bagaimana fundamentalnya saya nggak akan cek, tapi yang jelas kita jualan karena memang sudah mencapai target waktu itu, udah profit 80% ya cukup. Dan setelah itu saham ini ya sempat naik ke 1.700 juga ya. Kita jual di 1.400-an kalau nggak salah. Nah, itu cukup. Nah, sekarang ini secara teknikal jangka panjang mungkin masih bisa turun lebih jauh. Kalau kita lihat weekly, nah ini masih sama di 810. Ya, jadi seperti itu ya kalau kita invest bersama YEF. Unsur teknikal itu sangat kental ya karena kita basicnya teknikal, tapi tidak mengabaikan fundamental dan kelayakan investasi. Jadi ya kita nggak akan mungkin hold terus-terusan sebuah saham. Kalau dia sudah naik ya kita akan jual. Jadi nggak ada hold forever gitu, nggak ada di saham apapun ya gitu. Jadi sekarang ini mungkin kalau mau reinvest, Anda mungkin dulu pernah beli bersama Pierce, mungkin masih bisa menunggu di 800-an. Sekarang harga masih di 925. Tetapi mungkin ya ini bertahap turunnya ya. Oke. Sudah semua saya jawab apa yang ada di kolom komentar, semua ide sudah kita bahas ya. Semoga tidak ada yang terlewat, dan kalaupun ada yang terlewat mohon maaf, bisa ditulis lagi di kolom komentar. Oh ya, masih ada untuk promo apa namanya? Bulls paket 12 masih sisa 1 kalau tidak salah. Anda hubungi saja masih ada atau tidak di WA, dan Anda juga bisa coba untuk paket 3 bulan, nggak apa-apa. Paket 3 bulan, 6 bulan, nggak harus 12 bulan, nggak harus ya. Mungkin Anda masih ragu dengan kami, Anda coba 3 bulan nggak apa-apa, sah-sah aja, boleh-boleh. Yang jelas Anda harus paham dulu ini apa sih ya. Anda tonton dulu videonya ya, videonya ada di sini di website kami ya, atau di YouTube kami, di channel kami. Jadi sebelum join pastikan Anda sudah memahami dulu layanan ini apa, trading ya, trend following itu seperti apa ya. Kemudian apa saja yang didapatkan sudah dibaca ya, untuk siapa ini sudah saya jelaskan juga ya. Dan untuk mau paket yang 3, 6 bulan, 12 bulan itu sesuai dengan kemampuan aja, tidak perlu wah harus ikut 12 bulan, nggak harus ya. Karena sekali lagi jangan memaksakan diri. Kalau mungkin tidak ada dana untuk membership ya nggak perlu, Anda lihat DevTalk udah cukup, ya udah bisa konsultasi juga kan
gitu ya. Jadi tidak perlu Anda memaksakan diri untuk ikut ya, karena ya ini mungkin istilahnya layanan yang ya kita peruntukkan tidak untuk semua orang juga ya. Jadi yang mampu-mampu aja, yang secara karakteristik profil cocok dengan layanan ini silahkan ikut, dan juga kemampuan finansial juga jangan sampai mungkin punya dana yang pas-pasan kemudian memaksakan diri untuk ikut Bulls Hunter atau ikut layanan kami yang lainnya. Jadi pastikan memang Anda memang sudah ada budget tersendiri untuk join layanan kami ya, untuk mendapatkan konsultasi dan sebagainya. Tentu saja ya itu tidak murah karena kami juga meng-hire profesional-profesional yang sudah berpengalaman, yang tentu saja tidak bisa dibayar murah ya gitu. Tim kami sudah rata-rata sudah memiliki pengalaman paling kecil adalah 5 tahun dia sudah profesional ya. Jadi ya Anda tahu di bidang ini berapa mungkin bayarannya ya, gajinya, dan tentu saja ya itu yang Anda dapatkan, kemampuan mereka, pengalaman mereka ya, skill mereka, itu yang akan Anda dapatkan di layanan-layanan kami. Dan seperti yang lainnya, layanan kami pastinya akan dilaporkan kinerjanya dan sudah terukur. Yang Anda lihat layanan kami yang lain yang seperti private training umurnya udah 7 tahun lebih, peer udah 6 tahun, peers udah 5 tahun ya, dan semuanya ada track recordnya ya. Anda pelajari saja seperti apa ya. Dan kami tidak pernah berafiliasi dengan emiten, dengan perusahaan apapun yang listing ataupun dengan sekuritas. Jadi rekomendasi kami, instruksi kami murni hasil dari analisa, bukan ada kepentingan yang lainnya ya. Baik, seperti itu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah menonton, sudah berkontribusi di F-Talk malam ini. Silahkan tulis kembali di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.